kita punya tadi kita sudah menghitung. Kalau misalnya ada apa namanya ada sebuah dinding yang terendam dengan kedalaman H dan kalau diproyeksikan si dinding ini punya profil L, lebarnya L, tingginya H, maka kita punya tadi apa kita hitung? Gaya yang bekerja pada dinding misalnya dinding ini nih, dinding AB ini F sama dengan apa tadi? Masih ingat? Rho G kali L kalikan H kuadrat per 2. Oke? Sekarang kita ingin tahu nih, berapa sih tekanan rata-ratanya? Berapakah average pressure yang bekerja pada dinding AB tersebut? Oke? Seperti kita tahu bahwa gaya itu adalah apa? Bahwa tekanan itu adalah F dibagi A. So, ya dengan gampang kita bikin bahwa F-nya apa? Rho G L kuadrat per 2 dibagi A-nya apa? Ingat, A ini adalah proyeksi dindingnya nih ya. A-nya adalah L, panjangnya kali tingginya. A dikali L. Oke, L-nya coret, A-nya coret. Sehingga kita tahu, oh berarti rho-nya adalah, P average-nya, P ya, ini P bukan rho. P itu adalah rho G per 2. Oke, terus kita ini baru dapat adalah besar gaya. Sekarang kita harus tahu yang keduanya, yaitu arah kerja gayanya. Sip. Kalau kita punya pressure seperti ini, pasti gayanya akan menekan ke dinding. Seperti yang tadi dibilang, gaya itu selalu tegak lurus terhadap bidangnya. Nah, gaya distributif seakan-akan diganti dengan satu apa namanya gaya resultan. F ini nih, F ini nanti bekerjanya kita akan cari tahu di mana sih bekerjanya. Menurut teman-teman, gaya itu kalau misalnya kita punya gaya 2 nih, ada 3 gaya nih. Sebentar, saya coba bikin warnanya beda. Kita punya F1, F2, dan F3. Menurut teman-teman, gaya resultan ini nih, gaya total yang bekerja pada mana? Pada titik 1, titik 2, atau titik 3? Coba jawab di grup. Dan kenapa alasannya? Sebelum saya menjawab. Sebelum menjawab itu kita hapus dulu. Oke, buat teman-teman yang menjawab bahwa itu adalah F1, maka teman-teman benar. Gaya resultan tadi itu akan bekerja pada di sini. Gaya yang akan bekerja pada di sini dengan tinggi, kalau kita hitung jaraknya ini adalah H per 3. Kok bisa H per 3 ini dapat dari mana? H per 3 ini, kalau teman-teman belajar, masih ingat nggak pelajaran Megtek? Bahwa kalau kita punya sistem segitiga, maka segitiga itu center gravity-nya tuh di sini nih. Oke, dari sininya 2 per, kalau misalnya itu 2 per 3H, kalau misalnya dia H ininya, kalau misalnya ininya adalah, kita sebut dia misalnya H, di sininya misalnya W, maka ininya adalah per 3W, ininya 2 per 3W. Oke, jadi gaya ini bekerja pada sistem kita dengan melewati di center of gravity-nya dari segitiga pressure kita ini. Kenapa harus kita tahu apa namanya arahnya ini? Karena nanti
yang menentukan kekuatan dari struktur dinding ini bukan cuma gayanya, tapi juga momen yang berlaku pada dinding ini. Jadi nanti dia mode kegagalannya itu bukan cuma misalnya dindingnya rusak, dindingnya nggak tebal, tapi juga dia misalnya dindingnya tuh jadi apa namanya? Jadi terguling. Apa sih bahasanya overtopping kali ya? Overtopping itu kalau airnya. Si si momen ini kalau misalnya kita terhadap titik ini, dia kan nanti ada momennya nih. Dia akan membuat momen ini. Nah, si dinding ini harus dibuat untuk bisa menahan momen ini. Oke. Nah, jadi kita udah tahu nih arah kerja gayanya. Satu. Di sepertiga dari H. Oke. Nah, terus bagaimana kalau misalnya sistem yang lain? Kita lanjut ke nanti di slide berikutnya. Kalau misalnya gaya di sini, maka dia di dinding itu akan bekerja kurang lebih di sininya. Oke. Jadi kalau itu nih A/3. Di sini di mana kalau di dinding ini? Di dinding ini, maka L/2. Kenapa? Karena bentuknya dia segi 4. Jadi ini bisa dibilang titik arah gayanya. Oke. Sekarang kita coba. Kalau misalnya bentuknya lain gimana? Nah, teman-teman bisa ngelihat. Oke. Kalau misalnya dia bentuknya rectangle tadi, proyeksi dari dindingnya, maka kita lihat bahwa center of gravity-nya, tempat dia itu bekerja pasti di tengah-tengah kita itu. Kalau misalnya X-nya, ya tadi, kalau misalnya panjangnya B, B/2, A/2. Ini bisa dibaca, silahkan di banyak buku mekanika teknik. Dapatin dari mana? Kita nggak akan mengajari itu di sini, tapi kita langsung pakai aja. Pakainya langsung beberapa bentuk yang familiar ya. Kenapa? Karena kalau di kita itu di struktur air ya, kurang lebih ya sebenarnya bentuknya gini-gini. Ya segi 4, segitiga, lingkaran, setengah lingkaran, seperempat, atau mungkin ada yang bentuknya parabolik. Apakah ada bentuk yang lain komposit? Ada, jujur aja ada. Misalnya trapesium ada. Terus misalnya bentuknya tambahan ada. Nanti teman-teman akan belajar itu nggak di sini, belajar nanti mungkin di mekanika teknik 2 atau apa, belajar tentang bagaimana mencari COG, center of gravity atau centroid dari komposit material. Gitu. Tapi yang pasti kita pakai ini dulu untuk menentukan itunya. So, kita sudah dapat 2. Kita belajar tentang besarnya gaya, dan berikutnya kita belajar tentang arah kerja gayanya. Kita baru belajar untuk satu dinding tegak, habis ini kita belajar tentang apa namanya dinding yang miring. Oke, sip.